Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, tadi kita sudah menjelaskan muqaddimah tentang keutamaan ilmu. Sekarang kita masuk ke beberapa poin penting dari keutamaan ilmu. Keutamaan yang pertama adalah annahu irthul anbiya. Ilmu ini maksudnya ilmu syar'i, adalah warisan para nabi. Dari mana para nabi memperoleh ilmu? Dari Allah. Allah mewariskan ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah hanya kepada hamba-hamba pilihan Allah. Dan ternyata hamba pilihan Allah itu kita, umat Islam. Kalau tadi Nabi SAW menyatakan innal ulama'a warathatul anbiya, para ulama itu ahli waris para nabi. Kenapa? Karena mereka menerima warisan ilmu Quran Sunnah. Pada hakikatnya Quran Sunnah ini untuk kita semua. Dan ini warisan dari Allah kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Faminhum muqtasidun wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan kitab ini, maksudnya kitab Al-Quran, kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang kami pilih. Alladzina istafaina, orang-orang yang kami pilih. Min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Dan hamba-hamba kami yang Allah pilih itu adalah umat Islam yang menerima warisan Al-Quran ini. Tapi umat Islam yang menerima warisan ini terbagi kepada 3 kelompok dilihat dari segi respon mereka terhadap warisan yang sangat berharga ini. Pertama, faminhum muqtasid, di kalangan umat Islam ini ada yang muqtasid. Muqtasid itu simpel, sederhana. Mereka menerima tapi tidak dengan aspek yang terbaiknya, hanya yang pokok-pokoknya saja. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan itu menjelaskan muqtasid itu artinya orang-orang Islam yang hanya melaksanakan apa yang wajib saja tapi yang sunnahnya diabaikan. Hanya menjauhi yang haram saja tapi yang makruh dilakukan. Muqtasid ala kadarnya. Dan ini tidak berdosa karena yang wajibnya dilakukan. Yang sunnah kalau ditinggalkan enggak berdosa. Ini poin yang pertama. Yang kedua ini yang bahaya. Wa minhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim kepada diri sendiri, yaitu yang mengabaikan perintah, melanggar larangan. Apa yang Allah haramkan dilakukan, apa yang Allah wajibkan dilalaikan. Ini zalim kepada diri sendiri. Jangan berpikiran kalau mengabaikan perintah Allah merugikan Allah, enggak. Tapi merugikan diri sendiri. Berarti zalim kepada diri sendiri, sebab diri sendiri akan celaka. Celaka dunia, celaka akhirat.
celaka lahir, celaka batin, celaka dari berbagai aspek kehidupan manusia, secara sosial celaka, secara ekonomi celaka, secara psikis juga celaka. Karena apa? Karena kedurhakaan orang kepada aturan Allah itu mengakibatkan orang itu akan Allah azab dalam bentuk diberi kesulitan dalam kehidupan di dunia dan diazab di akhirat. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Awalnya karena ayatnya faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Awalnya kata Allah ini tentang diusirnya Adam dan iblis dari surga ke dunia. Begitu diturunkan oleh Allah ke dunia, Allah tidak, kata orang Sunda, tidak culjin. Culjin itu dibiarkan begitu saja semau dia. Tapi Allah beri clue, Allah beri petunjuk, Allah beri tuntunan, yaitu Quran, yaitu wahyu. Kata Allah, famanittaba'a hudaya. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan sesat di dunia. Tapi di dunia akan berada di atas syaratul mustaqim. Wala yashqa, dan tidak akan binasa di akhirat, tidak akan diazab. Karena berpegang teguh kepada petunjukku, yaitu Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri, tapi siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia akan diberikan kesulitan hidup, kehidupan yang sumpek, yang sempit. Secara psikis dia menderita walaupun bergelimang harta. Kadang ada kesumpekan itu secara ekonomi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yuhramu, sesungguhnya seorang hamba akan dihalangi rizquhu bil maksiatil ladzi asabah, karena kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi karena maksiat rezekinya dipersulit, terus kehidupannya dipersumpek. Secara sosial, setiap dosa kemaksiatan menimbulkan antipati. Apalagi kemaksiatan itu merampas hak orang lain, menggibahi orang lain, berdusta, mencela, menghina, memberi lakob-lakob yang buruk, suudzon gitu, kemudian tajasus. Apalagi larangan secara sosial dilanggar. Secara sosial dia akan mengalami kesulitan, dimusuhi orang, dibenci orang gitu ya, bertengkar dengan orang, nggak nyaman kan, hidup bertetangga tapi hubungan persaudaraan atau persahabatan atau pertetanggaan jadi buruk, sumpek. Ini orang yang zalim terhadap diri sendiri. Ini yang kedua, dan yang terburuk. Yang pertama lumayan, yang kedua terburuk, yang ketiga terbaik. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka, di antara umat Islam yang menerima warisan itu, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, warisan berupa Al-Quran yang mereka terima dijaga dengan 7 perlakuan terhadap warisan yang paling mahal ini. Coba lihat respon kita, sikap kita, muamalah kita terhadap Al-Quran yang merupakan warisan paling berharga ini, sudah memenuhi 7 sikap berikut ini atau tidak? Muliakan warisan berupa Al-Quran dengan cara lakukan 7 poin berikut ini. Pertama, yakini, imani Quran ini kalamullah. Quran ini pasti benarnya, mau masuk akal mau tidak ya, mau terbukti atau tidak dalam kehidupan, pokoknya asal Quran ngomong begitu wajib diyakini walaupun nggak masuk akal. Iya, emang ada gitu ayat Al-Quran keterangannya nggak masuk akal ya, banyak, seperti adanya kondisi di alam akhirat, di alam kubur, seperti umpamanya
dia di akhirat nanti mulut dikunci, tidak bisa ngomong, yang berbicara itu siapa? Tangan, kaki, kulit, tulang, itu kan nggak masuk akal. Tapi karena Quran menjelaskan, wajib untuk kita yakini gitu. Pertama, yakini dan imani Quran itu benar. Kedua, baca sehuruf 10 pahala tuh. Bismillahirrahmanirrahim aja sudah 19 huruf, 190 pahala tuh. Dan sebesar apa pahalanya? Sebesar apabila kita berkurban dengan seekor unta yang besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kenapa salah seorang di antara kalian tidak bersedekah berkurban dengan 2 ekor unta yang besar? Kata para sahabat, tidak semua kami mampu melakukannya ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak membaca 1-2 ayat? Itu sama dengan berkorban 1-2 ekor unta yang besar. 3-4 ayat sama dengan 3-4 ekor unta yang besar, dan seterusnya. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin besar pahalanya. Baca, walaupun nggak paham arti nggak masalah untuk sementara. Dengan membacanya aja udah dapat pahala. Yang kedua nih, ketiga, perlakuan atau sikap yang ketiga, hafalkan sebanyak yang kita mampu. Kalau bisa jadilah hafid, jadilah orang yang hafal Quran. Kalau enggak ya semaksimal yang kita bisa, minimal juz amma, tambah dengan juz yang berikutnya. Makin banyak juz yang kita hafal makin bagus, menunjukkan cinta dan perhatian kita yang besar kepada Al-Quran, pemuliaan kita kepada warisan yang berharga ini. Keempat, fahami maknanya, minimal tarjamahnya lah, maksimal tafsirannya. Apalagi sekarang lebih mudah, kita sudah ada tarjamah. Imam Ibnu Katsir menyusun kitab tafsir, sudah ada terjemahannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyusun kitab tafsir, Tafsir Kalimur Rahman, sudah ada terjemahannya. Baca. Itu yang keempat. Keempat, pertama yakini dan imani, kedua baca, ketiga hafalkan, keempat fahami. Kelima, nah ini yang paling inti dan tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Aplikasikan, amalkan dalam kehidupan sehari. Untuk ini Al-Quran diturunkan. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Inilah kitab Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau, hai Muhammad, untuk disampaikan kepada manusia, liyatadabbaru ayati, agar manusia mentadaburi ayat-ayatnya. Maksud mentadaburi, memahami maknanya, wa liyatadhakkaru ulul albab, dan agar ulul albab mengambil pelajaran dari apa yang difahami, maksudnya diaplikasikan, diamalkan. Quran diturunkan untuk dua tujuan ini. Fahami, amalkan, aplikasikan. Inilah yang kelima, mengamalkannya. Keenam, ajarkan, dakwahkan. Apapun bentuk dari pengajaran Al-Quran, dakwah Al-Quran, baik tata cara bacanya, tajwid makhrajnya, tahsinnya, ya, apalagi tarjamah dan tafsirannya. Ajarkan, dan siapa yang belajar dan mengajarkan, dia menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, mendakwahkannya. Itu yang keberapa? Keenam. Ketujuh, poin terakhir. Maksudnya terakhir dari 7 sikap kepada Al-Quran, bukan terakhir ngajinya. Kan kita baru mulai, sudah seneng. Ketujuh, poin terakhir dari 7 sikap kita kepada Al-Quran, membela Al-Quran.
Bila ada upaya-upaya orang yang akan memalsukannya, menghinakannya, merendahkannya, bela semampu yang kita bisa. Ini 7 sikap. Pertama, meyakini, mengimani. Kedua, membacanya. Ketiga, menghafalkannya. Keempat, memahaminya. Kelima, mengamalkannya. Keenam, mengajarkannya, mendakwahkannya. Ketujuh, membelanya. Siapa orang yang memperlakukan Quran dengan 7 sikap ini, dialah yang sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, mengambil kebaikan dari sumber kebaikan yang diwariskan oleh Allah kepada manusia pilihannya, yaitu kita umat Islam. Aplikasinya, kata Syekhul Islam, sabiqun bil khairat adalah orang yang melaksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Tidak hanya yang fardu, tapi juga yang sunnah. Orang sunnah bilang fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Nah, orang yang seperti ini dijamin itu orang akan menjadi wali Allah, akan menjadi kekasih Allah, akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam salah satu hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, wali yang dimaksud di sini kekasih-kekasihku, aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Ngajak perang, ngajak gelut ke Allah. Siapa yang menyakiti waliku, aku kibarkan ajakan perang kepada orang itu. Nah, terus kata Allah, wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibanding dengan apa-apa yang aku wajibkan kepada mereka. Cara taqarrub, cara pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai adalah melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Melaksanakan yang wajib berarti mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang paling Allah sukai. Terus, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lalu setelah itu hamba tersebut selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah setelah yang fardu. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Kalau sudah mencintainya menjadi wali Allah tuh. Ala anna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa bersedih. Siapa wali Allah itu? Mereka orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Keimanan dan ketakwaannya diaplikasikan dalam bentuk fardu kalaku, sunnah kalampah tadi. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Itu tuh pasti orang itu akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, akan menjadi waliullah. Itulah sabiqun bil khairat. Jadi ternyata kitab Al-Quran yang menjadi warisan bagi kita dari Allah melalui para nabi. Para nabi yang menyampaikannya kepada kita. Ternyata itu adalah batu loncatan untuk menjadi kekasih Allah. Menjadi waliullah. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pantas kalau begitu orang ini menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran, mengajarkannya. Karena ternyata orang ini benar-benar menerima
dan menjaga amanah warisan berupa Al-Quranul Karim, dijaga dengan 7 perlakuan tadi. Apa akibatnya kalau orang itu sudah menjadi kekasih Allah? Allah berfirman, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ. Kata Allah selanjutnya, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku lindungi. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintai, kepada waliullah. Dan ternyata waliullah bisa diraih hanya dengan memperlakukan Al-Quran yang menjadi warisan yang sangat berharga ini dengan sebaik-baik perlakuan. Berapa sikap tadi teh? 7 ya. 7. Masih ingat? Pertama, meyakini, mengimani. Kedua, baca. Ketiga, hafalkan. Keempat, fahami. Kelima, amalkan. Keenam, ajarkan atau dakwahkan. Ketujuh, bela. Kira-kira dari ke-7 poin ini sudah berapa poin yang kita lakukan? Semua? Wah, hebat, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa memperlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan tadi, ya. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu an pergi ke pasar. Di pasar orang berburu apa? Berburu dunia. Di pasar tuh macam-macam, ada yang nyari uang dengan cara menjual apa? Barang dagangan, ada yang cari barang makanan atau apapun yang dia butuhkan, ada yang cari uang dengan cara kuli. Zaman baheula hanya itu. Kalau zaman sekarang ada mencari uang dengan cara mencopet, nipu, ada di pasar-pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Lah memang ada apa di masjid? Ada orang yang sedang bagi-bagi warisan. Berangkatlah ke sana. Diumumkan begitu, langsung mereka itu meninggalkan aktivitas yang mereka lakukan di pasar, berburu ke masjid. Untuk apa? Memperoleh bagian warisan yang sedang dibagi-bagi. Sampai di sana nggak ada apa-apa. Nggak ada orang yang bagi-bagi duit. Balik lagi ke pasar, ya Abu Hurairah, nggak ada orang yang bagi-bagi duit di sana. Kata Abu Hurairah, apa yang kamu lihat? Yang ada orang duduk mengajarkan 1-2 ayat, 1-2 hadis kepada orang yang datang. Apa kata Abu Hurairah? Itulah sebaik-baik warisan yang sedang dibagi-bagi. Warisan dari para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Jadi yang dimaksud warisan yang sedang dibagi-bagi itu bukan uang tapi ilmu, gitu ya. Dan itu jauh lebih berharga daripada uang yang mereka buru, yang mereka cari-cari. Inilah keutamaan pertama dari ilmu, yaitu ilmu itu warisan dari para nabi, warisan dari Allah untuk manusia pilihan Allah. Dan manusia pilihan Allah itu kita, umat Islam, ya. Inilah poin yang pertama. Poin yang kedua, al-ilmu yabqa wal mal yanfi. Ini yang kedua. Ilmu itu abadi, sedangkan harta itu bakal musnah.
Harta itu bakal hilang, bakal habis. Kalau toh hartanya sangat banyak, nggak habis 7 turunan, kitanya yang binasa duluan ya. Kitanya mati duluan, hartanya masih banyak, keruginya 2 kali. Kerugian yang pertama, itu harta tidak lagi bisa kita nikmati. Jangankan setelah mati itu, masih hidup aja seringkali harta sudah tidak bisa dinikmati oleh pemiliknya. Kalau orang kaya, pola hidup, pola makannya tidak terkontrol, di dalam dirinya tertumpuk banyak kekayaan, kelebihan gula, kelebihan lemak, kelebihan berat badan, kelebihan tensi, macam-macam ya. Dia punya asam urat, dia punya kolesterol tinggi, dia obesitas, tensinya tinggi, segala macamnya, gulanya tinggi, diabetes ya. Itu komplikasi dengan umpamanya kolesterol, asam urat. Kalau asam urat nggak boleh makan yang ijo-ijo dan kacang-kacangan. Kalau kolesterol justru harus makan sayur-sayuran, ya nggak? Bertolak belakang liur. Uang banyak. Apa yang harus dia makan coba? Mau makan daging-daging nggak boleh. Yang enak-enak. Kolesterolnya bisa naik, tensinya bisa naik. Mau makan sayur-sayuran, kacang-kacangan yang bagus untuk jantung, untuk kolesterol, asam uratnya kambuh naik. Mau makan yang manis-manis, gulanya naik. Apa yang harus dia makan? Air putih sudah. Minumnya air putih, sayurnya sayur bening tanpa yang hijau-hijau. Nikmat nggak itu hidup? Nggak nikmat lagi. Lihat makanan restoran terbaik, termahal. Nggak boleh dimakan tuh. Dimakan sudah merengkel tuh. Ada yang punya asam urat di sini. Kalau asam urat naik nggak bisa jalan itu. Jangankan jalan, menggerakkan kaki aja sakit. Alhamdulillah saya belum ya, mudah-mudahan tidak. Tapi tetangga saya ada, kalau sudah kambuh ke masjid pun nggak bisa. Bengkak tuh kakinya itu ya. Katanya obatnya untuk menurunkan asam urat kacang-kacangan dan sayur-sayur hijau. Betul. Makan kacang, makan sayur hijau, asam uratnya turun dari lutut ke kaki. Jadi sakitnya di kakinya gitu. Nah, terus karena kondisi badannya seperti itu nggak boleh kena AC, nggak boleh kena angin. Coba mau pakai mobil yang mewah ber-AC nggak boleh. Jendelanya dibuka angin, ditutup, nggak boleh ber-AC, pengap. Udah nggak nikmat. Kadang selama hidup harta yang dimiliki tidak bisa dinikmati. Apalagi setelah mati. Setelah mati kerugiannya 2, hartanya menjadi milik orang tapi tanggung jawab hisab atas hartanya masih tanggungan dia. Gimana nggak menderita itu, gimana nggak berat itu tanggung jawab terhadap harta. Jadi harta itu sebanyak apapun, sebesar apapun, ternyata menjadi beban dan pasti akan musnah. Kalau masih banyak yang tersisa, kita yang musnah duluan. Adapun ilmu itu abadi. Apa yang abadi dari ilmu? Ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, yang abadi dari ilmu adalah nama baik orang yang berilmu. Orangnya sudah musnah, sudah hancur, masuk ke alam kubur, seluruh tubuhnya sudah lebur, namanya selalu disebut. Coba umpamanya 1400 tahun yang lalu kita mengenal tokoh-tokoh dengan nama-nama besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud ya, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Hudzaifah Al-Yamani. Mereka itu dikenal itu apakah karena kekayaannya, karena jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya? Bukan, tapi karena ilmu. Namanya selalu disebut. Tiap detik dari kehidupan kita selalu namanya disebut. Kadang di sini,
sedetik kemudian di tempat lain. Pokoknya di setiap detik kan pasti ada kajian hadis di seluruh dunia ini. Dan setiap kajian hadis, kajian tafsir, nama-nama para ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir, sejak mulai kalangan sahabat sampai tabi'in, terus namanya disebut. Abadi itu namanya sampai hari kiamat nanti. Itu yang pertama, yang abadi dari ilmu. Yang kedua, nah ini yang paling menggiurkan, pahala dari ilmu. Pahala dari ilmu itu abadi. Baik ketika belajar, ketika orang belajar dapat pahala. Mau ngerti mau tidak, apa yang dipelajari, pokoknya dengan belajar itu sudah dapat pahala. Itu yang pertama. Kedua, ketika mengamalkan ilmu dapat pahala. Ketiga, ketika mengajarkan, mendakwahkan ilmu dapat pahala. Baik mengajarkannya secara lisan seperti ini, ataupun dalam bentuk tulisan, nulis kitab, nulis tulisan, diajarkan, dibaca oleh banyak orang, dapat pahala. Setelah semua itu kita lakukan, kitanya tidur, kitanya diam, bahkan kitanya mati, pahala dari ilmu yang diajarkan, didakwahkan itu tetap mengalir abadi. Kita tidur, dapat pahala dalam tidur kita. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang diamalkan oleh murid-murid kita. Kita sudah ngajar. Setelah ngajar capek, ngantuk, kemudian tidur, murid kita memurojaah, masih menghafalkan, mengulang-ulang, mengamalkan untuk dunia. Mungkin diajarkan lagi kepada orang lain. Pahalanya ngalir tuh ke kita. Sampai kapan? Sampai kiamat. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Maksudnya pahala dari semua amal putus. Pahala salat putus, enggak bisa salat lagi setelah mati. Pahala zikir putus, pahala saum putus, semuanya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang manfaat. Nah ini. Ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat ini yang mengakibatkan pahala dari ilmu itu abadi sampai ke akhirat nanti. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya abadi, berkembang biak, nambah. Kita ngajar ke 10 orang, 10 orang ini mengamalkan ilmu dari kita, dapat kita dari pahala dari 10 orang ini. 10 orang murid kita mengajarkan lagi masing-masing ke 10 orang lagi, jadi 100 orang lagi. 100 orang mengamalkan ilmu itu, murid kita yang 10 dapat pahala dari amalan muridnya, kita juga dapat pahala dari amalan 100 orang murid dari murid kita. Terus begitu tuh. Terus sampai hari kiamat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, mengajarkan ilmu kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti ilmu yang diajarkannya, tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing sedikit pun. Murid kita tetap dapat pahala utuh dari amalannya tanpa berkurang. Tapi pahala sebesar yang diterima murid juga diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala murid kita sedikit pun. Begitu terus tuh, abadi sampai hari kiamat. Karena itulah maka belajar dan mengajarkan ilmu oleh para ulama disebut dengan amal muta'addi. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ada 2 jenis amalan dilihat dari segi manfaat. Pertama, amal qasir. Amal qasir itu amal yang terbatas hanya untuk diri sendiri. Seperti sholat, seperti baca Al-Quran, seperti saum. Itu amal qasir. Dan amal qasir itu hanya untuk diri sendiri dan hanya selama beramal. Kita
Sholat, selama sholat kita dapat pahala, beres sholat assalamualaikum, beres sholat tutup pahala. Nggak ngalir terus tuh pahala sholat. Saum, selama kita saum dapat pahala. Sampai maghrib buka, udah pahalanya nggak ngalir terus, putus di sana. Dan para ulama menyatakan amal muta'addi secara umum jauh lebih utama daripada amal qasir. Selama amal qasirnya itu yang hukumnya sunnah. Seperti sholat sunnah, seperti baca Al-Quran, seperti zikir. Adapun kalau amal qasir itu hukumnya fardu ain seperti sholat, seperti saum Ramadan, itu lebih utama daripada belajar dan mengajar. Tapi yang sunnah-sunnah itu lebih utama amal yang muta'addi. Oleh karena itulah maka ini ada kisah. Imam Syafi'i itu kan gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, dua ulama besar guru dengan murid yang saling menghormati, saling menghargai. Imam Ahmad itu ya, kalau ngajar itu banyak mengutip pendapat guru Imam Syafi'i dan dipuji habis Imam Syafi'i. Sebagai orang yang sangat berilmu, soleh, ahli ibadah, orangnya zuhud, orangnya wara, mulia akhlaknya, pokoknya dipuji habis lah. Sehingga murid-murid Imam Ahmad penasaran dengan sosok Imam Syafi'i. Kayak apa sih? Suatu saat tersebar berita Imam Syafi'i mau datang berkunjung ke Imam Ahmad. Senang murid-murid Imam Ahmad. Mau dilihat semua amalnya, perilakunya, ucapannya, pasti penuh ilmu. Pasti itu berfaedah. Ternyata betul datang. Sebagai seorang pribumi yang baik, dimuliakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara memuliakan disuguhi dengan suguhan-suguhan terbaik. Dikeluarkan semua makanan simpanan Imam Ahmad. Diperhatikan oleh siapa? Oleh murid Imam Ahmad. Karena beliau terkenal orang soleh, orang zuhud, orang waro. Kebayang kalau makan itu sesuap dua suap sudah gitu ya, sedikit dua dikit sudah gitu. Diyakini gitu oleh murid Imam Ahmad. Apa yang terjadi? Ternyata Imam Syafi'i menghabiskan seluruh makanan yang disajikan, nggak tersisa. Ya, Imam Syafi'i gembul. RW 06. Tahu RW 06? Rewog. Ya rewog itu banyak makan. Itu jadi catatan tuh. Satu, masa orang soleh, orang zuhud, orang waro kayak begitu gitu. Satu catatan. Kecewa murid Imam Ahmad. Dua, malamnya kebayang bakal sholat semalaman karena dipuji ahli ibadah. Dilihat malamnya betul tidak tidur, tapi nggak sholat, nggak baca Al-Quran, nggak ngelamun semalaman, nggak ibadah sama sekali tuh sampai subuh. Hebatnya lagi, hebat dalam tanda petik, beliau melakukan sholat subuh tanpa wudu terlebih dahulu. Atau nggak sahnya. 3 catatan mulahadhat yang dianggap aib pada diri orang yang soleh dalam pandangan murid Imam Ahmad. Akhirnya mereka komplain ke Imam Ahmad. Ya Aba Abdullah, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa shariba wa afrahu kulla ma fil ina wa lam yaqumil lail wa yusallil fajr bidunil wudu. Wahai Abu Abdullah, bagaimana engkau akan memuji orang seperti ini? Kerjanya makan, minum, menghabiskan semua suguhan yang ada, enggak sholat malam, sholat subuh tanpa wudu lagi. Apa kata Imam Ahmad? Tanya oleh kalian langsung. Penasaran atau ditanya? Coba lihat jawabannya. 3 hal yang tadi dianggap aib menjadi sesuatu yang menakjubkan.
Kata Imam Syafi'i, amma kauni akaltu wa syaribtu wa afragtu kulla ma fil ina li'annani ma wajadtu ta'aman ahalla wa atyaba min ta'amil imami Ahmad wa uridu an amla'a batni bi hadha ta'am. Adapun saya makan, minum, menghabiskan semua suguhan yang disajikan karena saya tidak pernah menemukan makanan sebaik, sehalal, sebarokah makanan Imam Ahmad. Imam Ahmad kan terkenal solehnya, waronya, zuhudnya. Yang dimilikinya pasti perlu barokah tuh. Dan saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti itu. Makanan penuh barokah dari orang soleh itu berefek ke tubuh, iya. Nanti berbikin sehat dan membuat semangat kepada ibadah, anti kepada kemaksiatan. Berbeda dengan makanan yang haram, masuk ke dalam tubuh, bahaya itu. Nanti akan berat ibadah, akan semangatnya maksiat. Itulah yang menjadi penyebab aku habiskan. Mumpung ini penuh barokah. Tidak dilihat rasa, harga, mahal, enggak gitu ya, aji mumpungnya itu, tapi ini penuh barokah. Ini yang pertama tuh dijawab. Mungkin sehari-harinya ancin sedikit makan, ya ancin itu lawan dari rewog tadi. Lawan dari gembul, bahasa Sundanya ancin. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Sedikit makan, apa bahasa Indonesianya? Ancin, diet. Diet itu bukan berarti sedikit. Nah, untuk menambah berat badan juga itu namanya diet. Yaitu kan mengatur pola makan. Bisa untuk menambah berat badan, bisa untuk mengurangi berat badan. Diet tidak selalu ancin, ya. Kedua, wa amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadits. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam karena semalaman saya bertafakur tentang sebuah hadis. Hadis ini diinspirasi oleh obrolan dengan Imam Ahmad siangnya. Ada sebuah hadis. Hadisnya pendek, sahih riwayat Imam Muslim. Seorang anak diberi kunyah Abu Umair. Si Abu Umair ini punya piaraan burung. Diberi nama Nughair. Di mana Abu Umair ada, Nughair ada, ikut. Suatu saat Nabi SAW ketemu Abu Umair tapi burungnya nggak ada. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hei Abu Umair, sedang apa si Nughair? Mana burungmu kok nggak kelihatan? Disebut mati. Sudah. Hadis ini pendek. Apa kata Imam Syafi'i? Aku berpikir tentang hadis ini semalaman. Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadits fastanbattu wa akhadtu minhu akthar min 1000 faidah. Setelah saya berpikir tentang hadis ini semalaman, saya bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 faidah. 1000 pelajaran dari hadis ini. Lalu beliau berkata, wa tafakkuru fil hadis sa'atan khairun wa habbu ilayya min sholati alfi rakaat. Dan berpikir tentang hadis sesaat saja itu lebih baik dan lebih saya sukai dibanding sholat tahajud sekalipun 1000 rakaat. Dengan dua alasan tuh. Pertama, tahajud mah walaupun 1000 rakaat kan nggak ada ya sholat tahajud 1000 rakaat. Tapi kalau ada ikhlas, mutaba'ah, sesuai sunnah dan khusyuk, maka pahalanya hanya akan diberikan selama sholat. Beres sholat, putus pahala. Adapun ilmu berpikir, ilmu sesaat, dituliskan, diajarkan, itu terus langgeng sampai hari kiamat. Pahalanya mengalir terus. Itu pertama. Kedua, sholat, walaupun 1000 rakaat, keuntungannya hanya untuk diri sendiri. Orang gak dapat pahala dari sholat kita. Nonton sholat itu gak ada pahalanya. Ayo nobar yang tahajud. Siapa terdapat pahala? Gak ada. Hanya untuk diri sendiri. Sedangkan ilmu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Oleh karena itu,
belajar sesaat lebih utama daripada amalan sunnah sekalipun 1000 rakaat. Jadi yang abadi yang kedua dari ilmu adalah apa? Pahala. Yang pertama tadi nama baiknya ya, nama baiknya. Yang kedua pahala. Ketiga, yang abadi dari ilmu adalah doa. Doa bagi siapa? Bagi orang berilmu dan menyebarkan ilmu. Ketika orang belajar atau mengajar, selama itu dapat doa dari para malaikat, dapat sanjungan pujian dari Allah. Itulah yang kemudian disebut dengan sholawat. Sholawat dari Allah dan sholawat dari para malaikat. Allah dan para malaikat kan suka sholawat kepada manusia ya. Di antaranya kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apakah hanya Nabi yang dapat sholawat dari Allah dan malaikat? Enggak. Orang biasa juga bisa. Banyak. Kita ini ada kajian namanya berkelana ke alam para malaikat yang mulia. Setiap hari Senin di Bandung, di radio antum bisa dengar setiap hari Senin ba'da subuh. Kita sudah sampai kepada beberapa orang yang didoakan malaikat. Banyak tuh, ada berapa poin. Salah satunya orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Berdasarkan banyak keterangan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, termasuk hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, "Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma alim wal akhar abid." Ada dua orang yang diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih utama antara dua orang ini? Pertama alim, kedua abid. Alim itu ahli ilmu, abid itu ahli ibadah. Apa bedanya? Ahli ilmu ilmunya tinggi, ibadahnya pas-pasan. Ahli ibadah ibadahnya hebat, tapi ilmunya minim. Siapa yang lebih utama? Kata Nabi SAW, "Fadlul alimi 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Bulan kan hanya satunya, bintang konon katanya miliaran katanya. Percaya aja lah daripada suruh ngitung sendiri. Tapi satu bulan purnama mengalahkan seluruh bintang yang ada cahayanya. Seperti itu keutamaan satu orang ahli ilmu dibanding ribuan ahli ibadah tanpa ilmu. Lalu Rasul SAW melanjutkan, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut yakni fil bahar la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Dalam riwayat yang diterima dari Sofwan bin Asal radhiyallahu an dikatakan, orang yang belajar, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman, siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka Allah dan para malaikatnya salawat kepada dia. Jadi yang dapat salawat adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Salawat Allah, pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat para malaikat doa, istighfar dan tarahum para malaikat untuk orang ini. Selama belajar mengajar, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Jadi selama kita ngaji begini, ampunan tercurah, rahmat juga tercurah. Selama kita ngaji di sini, dosa ini berguguran loh, diampuni oleh Allah. Kerasa tidak kerasa, sadar tidak sadar, ini berguguran dosa karena ada yang memintakan ampunan. Siapa? Para malaikat. Berapa orang?
bukan orang kan, malaikat. Berapa malaikat? Tak terhitung penghuni langit dan bumi. Belum semut, belum ikan, belum semua binatang lain. Semuanya memintakan ampunan dan rahmat kepada orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Maka gugur dosanya tuh. Ada doa selama belajar. Adapun setelah belajar, setelah selesai, doa itu tetap tercurah kepada orang yang memiliki ilmu, menyebarkan ilmu. Coba kita kalau mengucapkan sahabat pasti diiringi oleh doa. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu doa bukan? Doa. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, itu doa bukan? Semoga Allah memberikan rahmat kepada, itu doa? Ya, doa. Bahkan selain ulama-ulama kibar zaman baheula, kita menyebut umpamanya ulama-ulama yang sekarang yang sudah meninggal. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, atau umpamanya ustaz fulan hafizahullah. Doa ya. Dan itu doa selalu terucap oleh setiap orang yang belajar. Ini kalau antum pernah mondok di pesantren atau mulazamah dengan para masyayikh terus membaca kitab, itu setiap kali awal membaca kitab, qalal muallif rahimahullah, telah berkata muallif rahimahullah. Terus ada doa-doa yang lain, ya. Itu selalu. Jadi doa itu tercurah secara abadi kepada orang-orang yang menyebarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Inilah poin ketiga yang abadi dari ilmu. Yang pertama nama baiknya, yang kedua pahalanya, yang ketiga doa untuk mereka. Sudah habis waktunya? Belum, udah habis. Jadi keutamaan kedua dari ilmu adalah ilmu ini abadi. Ada 3 poin yang abadi yang sudah kita jelaskan, ya. Nanti poin-poin berikutnya kan kita masih punya 2 sesi lagi besok, ya. Jangan sampai absen besok, jangan dulu pulang sebelum waktunya, kita besok lanjutkan. Dan kita masih punya sisa waktu 2 menit lebih untuk bertanya jawab sampai waktu untuk kita habis. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Dan seperti yang tadi disampaikan di awal, silahkan bagi yang ingin bertanya, dan mohon nanti kesediaan Ustadz untuk memberikan kuis dan hadiah bagi para peserta yang mungkin bisa menjawab. Mungkin kesempatan pertama kita berikan kepada peserta untuk bertanya. Tafadhol. Cung. kasih. Tuh mic. Bismillah. Ana mau tanya Ustaz. Hadiah ini, kuis ini untuk yang bertanya, kasih hadiah. Yang pertama Ustaz, Ana mau bertanya tentang satu aja. Yang pertama satu aja. Yang lain nanti dikasih. Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni Ustaz? Udah itu aja, cuma satu aja katanya. Alhamdulillah. Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni? Ilmu laduni difahami sebagai ilmu yang Allah berikan tanpa harus dipelajari. Diambil dari satu ayat dari Al-Quran dalam surah Al-Kahfi tentang seorang nabi di zaman Nabi Musa. Terkenal. Nabi siapa? Khidir, ya. Disebut bahwa dia itu menerima milladunna ilma, menerima ilmu langsung dari kami tanpa melalui proses belajar. Dan itu wahyu dari Allah kepada siapa? Kepada Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, yang ternyata dalam hal tertentu lebih pintar daripada Nabi Musa. Sampai Nabi Musa belajar, tapi gak kuat ya. Hanya 3 kasus sudah gak kuat. Tapi tidak berarti
Nabi Khidir lebih utama daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih utama. Karena Nabi Musa nabi sekaligus rasul, sedangkan Nabi Khidir hanya sekedar nabi tapi bukan rasul. Terlebih Nabi Musa termasuk ulul azmi minar rusul. Jadi lebih utama Nabi Musa. Tapi dalam hal itu Nabi Khidir lebih utama, lebih berilmu dalam hal-hal tertentu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan sebutan ilmu laduni. Kemudian istilah ilmu laduni itu berkembang di dunia sufisme. Sampai banyak yang mengklaim memperoleh ilmu tanpa harus belajar. Ada lewat mimpi, ada lewat tirakat, tiba-tiba jelek. Bisa baca kitab, bisa nahwu sharaf tanpa belajar. Disebut dengan sebutan ilmu laduni. Kebanyakan itu hanya fiktif, hoax, nggak benar. Nggak ada orang yang pintar tanpa belajar. Berkata Imam Al-Bukhari, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Ilmu itu hanya bisa dipelajari, hanya bisa diraih dengan cara belajar. Tidak bisa lewat mimpi, tidak bisa. Pokoknya saya mah zikir, doa, tahajud, saum gitu, meminta kepada Allah agar dipintarkan, tapi nggak belajar, jelek aja. Bisa baca kitab. Nggak ada yang seperti itu. Kalau ada yang mengaku saya mah bisa nahwu sharaf, bisa baca kitab, lancar bahasa Arab, nggak belajar, minta aja kepada Allah. Bohong itu orang. Kalau realitanya benar bisa, pasti belajar. Kalau umpamanya tidak terbukti dia bisa, saya bisa lah, ilmu laduni, sok dites. Saya mah nggak mau ria. Dites sama baca kitab nih. Saya mah nggak mau ria. Yang punya ilmu laduni mah nggak boleh ria. Padahal nggak bisa. Itu pasti bohong, pasti dusta. Saya mah bisa nahwu sharaf melalui mimpi. Tiap malam saya mimpi diajari oleh ulama. Nggak tahu siapa, pokoknya pakai jubah hitam, pakai jubah putih, jenggotnya putih. Setiap malam ngajar nahwu sharaf ke saya sebulan, saya mimpi. Makanya saya bisa. Bohong, jangan dipercaya. Kalau betul dia jago nahwu sharaf, pasti belajar, ya. Jadi tidak ada yang disebut dengan ilmu laduni dari dalam realita. Kalau istilahnya ada, istilah ilmu laduni itu ada. Ilmu yang dipelajari, ilmu yang difahami tanpa harus belajar, dan itu hanya Allah peruntukkan untuk para nabi sebagai mukjizat, ya, sebagai wahyu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah lewat 2 menit ini teh. Terserah yang itu dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa jaga Ustadz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Pertanyaan Ustadz, apa hukumnya seseorang yang sudah berilmu tapi tidak mengamalkannya? Ada dirinci. Kalau ilmu yang tidak diamalkannya itu berisi konten yang wajib, dia berdosa. Dia tahu hukum sholat fardu yang 5 waktu, tapi dia tidak mengamalkan, dosa besar. Adapun kalau dia tahu tentang ilmu yang amalan yang hukumnya sunnah, lalu dia tidak amalkan, tidak dosa. Seperti kita mengetahui tentang keutamaan sholat rawatib. Yang siapa yang melihara sholat 10 rakaat atau 12 rakaat sholat rawatib, Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Sunnah hukumnya. Lalu kita tidak mengamalkannya, maka tidak dosa. Adapun kalau umpamanya secara umum, ya, orang yang ucapannya bertolak belakang dengan perilakunya, dia mengajak kepada kebaikan, tapi dia terjerumus, tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan, atau melarang dari sebuah kemungkaran, tapi dia masih terjerumus dalam kemungkaran itu, ya, orang seperti ini terancam azab. Al-Quran, hadis menjelaskan itu. Surah As-Saff ayat 2 dan 3 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan
indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kebencian, kemurkaan Allah apabila kau berkata apa yang tidak kamu amalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun? Kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kamu lupakan dirimu sendiri, padahal kamu baca kitab? Tidakkah kamu berpikir? Nah, ayat-ayat yang senada dengan itu banyak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Imam Muslim. Nanti di neraka itu ada orang yang ususnya terburai. Sambil memangku ususnya dia lari-lari keliling neraka, ditonton oleh semua ahli neraka. Ahli neraka itu ternyata tahu orang ini. Ya fulan masya'nuk, alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu di dunia kamu suka memerintahkan kami untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang kami dari kemungkaran? Kamu ini ustaz, dai, suka ceramah, suka ngajar. Tapi kenapa sekarang di neraka dengan kondisi yang memprihatinkan, mengenaskan seperti itu? Apa jawabnya? Bala kuntu amurukum bil ma'ruf wa lam ati wa nahaitukum 'anil munkar wa ati. Iya, dulu aku suka memerintahkan kalian untuk berbuat kebaikan, aku sendiri tidak melakukan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, aku sendiri masih melakukan. Ternyata terkena azab, subhanallah, ya. Jadi intinya ya selaraslah antara ucapan dengan perbuatan, karena banyaknya ancaman baik dari ayat ataupun dari hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masih bisa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya, kenapa yang disebut dengan hadis qudsi itu sendiri? Maksudnya hadis qudsi itu? Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi dan apa bedanya dengan hadis nabawi? Hadis qudsi hakikatnya firman Allah, tapi susunan kalimatnya, redaksionalnya dari Nabi SAW. Jadi wahyu dari Allah, firman Allah, tapi susunan kalimatnya dari Nabi. Intinya, isinya wahyu. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran isinya, redaksinya, susunan kalimatnya, titik komanya juga semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka walaupun hadis qudsi ini firman Allah, tapi karena susunan kalimatnya dari Nabi SAW tidak dianggap sebagai Al-Quranul Karim, karena perintah Allah demikian, ya. Adapun status dari hadis qudsi sama dengan hadis nabawi, yaitu apa? Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang sahih hasannya maka diterima, wajib diterima. Yang dhaifnya maka ditolak. Apalagi yang palsu. Ada yang palsu, ada. Hadis qudsi yang palsu, ada. Nah, itulah perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran dan hadis qudsi dengan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masih ada. Bukan ada lagi, masih bisakah? Masih ada waktu, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau bertanya masalah mengamalkan ilmu. Untuk amalan itu kan diterima itu berdasarkan niat, Ustadz. Seandainya kita dapat ilmu sunnah, contohnya makan pakai tangan kanan, mungkin awal-awal kita dapat ilmu, kita dalam hati niat, mengamalkan gitu untuk biar dapat pahala, kita amalkan sunnah, kan niatnya begitu dalam hati. Tapi lama kelamaan kan itu jadi kebiasaan, jadi nggak pakai niat dalam hati, langsung
kebiasaan aja gitu, apakah kita dapat pahala juga Ustaz? Terima kasih. Iya. Pertama, yang dimaksud innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung daripada niat. Maksudnya dua. Pertama, Allahumma sayyiban nafi'ah. Alah, kena motor. Yang pertama, maksudnya amalan itu ditujukan untuk apa dan untuk siapa. Kalau untuk Allah itu ikhlas dan diterima. Kalau untuk pujian manusia berarti riya dan ditolak. Itu pertama. Kedua, niat yang dimaksud di sana untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Seperti contoh seseorang masuk masjid pas setelah adzan subuh berkumandang. Masuk masjid dia sholat 2 rakaat, setelah itu dia pulang. Kira-kira 2 rakaat itu sholat apa? Bisa sholat qabla subuh, bisa tahiyatul masjid, bisa syukrul wudu, bisa sholat subuh. Karena dua-duanya semuanya sama, 2 rakaat, tata caranya sama ya. Apa yang membedakan? Niatnya dalam hati. Apakah dia sholat subuh atau qabla subuh? Atau tahiyatul masjid? Terus keluar, mungkin keluar tuh ke WC dulu gitu ya. Atau ada halangan dulu, mungkin nanti balik lagi gitu. Nah, untuk membedakan satu amal dengan amal yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud innamal a'malu binniyat. Adapun kalau amal-amal yang disebut amal adiyah. Amal adiyah itu amalan rutin sehari-hari. Seperti umpamanya kita seperti tadi. Kita mau sedekah. Apakah harus diniatkan dalam hati kita sedekah? Tidak, bahwa kita mau sedekahnya tidak harus diniatkan. Itu memberi aja sudah merupakan amalan sedekah. Yang diperhatikan sedekah itu lillah atau linnas. Untuk meraih ridha Allah atau mumpung ada calon mertua saya sedekah. Siapa tuh beres sedekah langsung diajak akad. Maka niatnya tidak ikhlas. Ya, adapun niat, saya niat untuk sedekah sebanyak 5.000 rupiah untuk si fulan. Enggak harus. Enggak harus ditetapkan. Langsung saja. Umpama ada orang butuh pertolongan jatuh, kita harus tolong, enggak perlu niat. Saya niat menolong dia karena Allah. Atau keburu pingsan dianya, langsung saja tolong, ya. Jadi amalan-amalan yang sifatnya insidental, maka itu tidak dibutuhkan niat. Seperti umpamanya kita pakai baju. Untuk apa pakai baju? Tidak perlu diniatkan. Saya pakai baju dengan niat menutup aurat karena melaksanakan perintah Allah. Nggak perlu. Pokoknya kita pakai baju menutup secara otomatis menutup aurat. Diniatkan atau tidak, aurat itu sudah tertutup. Nah, sekarang ada niat mempengaruhi status hukum dari sebuah perbuatan. Contoh perbuatan itu hukumnya mubah, hukum asalnya mubah. Bisa berubah menjadi ibadah atau maksiat tergantung salah satunya niat. Kedua cara. Contoh, makan kan hukumnya mubah. Mau makan mau tidak berdosa, tidak berpahala. Tapi kalau dalam makan ini kita terapkan 2 hal. Pertama, kita niatkan dengan niat yang baik. Kedua, kita terapkan sunnah Nabi dalam hal makan. Makannya berubah menjadi ibadah. Contoh, kenapa kita makan? Agar sehat, agar kuat. Untuk apa kesehatan dan kuat itu? Untuk menunjang ibadah. Agar kalau saya baca Al-Quran bisa lama-lama. Kalau kajian seperti ini nggak harus sakit pinggang, ya. Kalau tahajud juga bisa berlama-lama, kemudian bisa saum setiap Senin Kamis dengan kesehatan. Jadi diniatkan untuk menopang ibadah, itu yang pertama. Kedua,
terapkan sunnah Nabi SAW dalam hal makan. Pakai tangan kanan dulu, basmalah dulu ya, mengambil yang terdekat. Maksudnya kalau yang terdekat itu kalau kita sedang riungan dengan banyak orang dan makanannya sama, nggak boleh mengambil yang terjauh. Di sini kurma, di sana kurma, kita ambil yang lebih jauh dulu, nggak boleh. Kenapa? Karena di sana pertama ada kerakusan, yang kedua menimbulkan reaksi negatif dari orang. Rakusnya kenapa? Ini jatah yang di depan pasti saya, orang lain nggak akan ngambil. Jatah orang lain diambil. Orang lain yang di dekat dia, di dekat makan tuh, saya nggak kebagian. Akhirnya mengambil lagi yang bagian depan kita, akhirnya timbul masalah. Itu maksudnya. Adapun kalau menu makannya berbeda, di depan kita sambal, dagingnya di sana. Boleh nggak ngambil yang jauh? Boleh itu mah ya. Masa sambal terus gitu. Apakah dengan 3 jari? Yang 3 jari itu memang kalau makanannya seperti kurma atau buah-buahan lain, jangan ngerawu. Karena itu tadi sama dengan tadi, menunjukkan kerakusan dan orang lain nanti wah takut kehabisan, akhirnya berebut. Maka dengan 3 jari. Adapun kalau makanan yang tidak bisa dengan 3 jari, harus 5 jari, silakan. Dengan seperti apa? Nasi kayak gitu, ya. Di kita apakah sunnah makan nasi 3 jari? Enggak. Silakan dengan 5 jari. Bahkan kalau di negara-negara Arab atau India bukan 5 tapi begini. Kalau kita nyuapnya begini, kalau mereka gitu ya. Pernah lihat? Nah itu harus difahami melalui penjelasan para ulama, hadis-hadis tentang adab-adab makan dan minum seperti itu. Jadi terapkan adab sunnah. Setelah beres makannya berdoa. Siapa yang makan lalu setelah itu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Ya makan enak, ya sehat, ya kenyang, ya dosa diampuni. Maka kalau makan itu menerapkan 2 hal. Pertama, niat dengan niat yang baik. Terus yang kedua menerapkan sunnah, maka makannya jadi ibadah. Yang tadinya mubah berubah menjadi ibadah. Begitu juga tidur, begitu juga aktivitas yang lain, termasuk olahraga. Ya, hukum asal olahraga mubah, bisa berubah menjadi ibadah. Kalau niatnya saya olahraga agar saya tahajud bisa lama, agar setiap Senin Kamis saya bisa saum, agar kalau baca Al-Quran tidak baru selembar udah ngantuk, nggak begitu, tapi bisa berlembar-lembar, bisa odoj. Agar kalau ngaji 2 jam 3 jam juga oke, gitu kan. Nah, niat olahraga ditujukan untuk menopang ibadah, bagus. Ya semuanya, tidak hanya makan, tidur, olahraga, semuanya itu diniatkan dengan niat yang baik. Bisa berubah menjadi maksiat kalau niatnya salah dan menerapkan sunnah syaitaniyah. Contoh makan. Kenapa kau makannya banyak? Mau operasi biar kalau ketahuan larinya kenceng. Kalau ketangkap bisa kuat dipukul, makanya saya harus gede makannya. Nah, niat makan itu untuk menopang kejahatan. Maka ini berubah menjadi maksiat. Lalu dalam makannya pakai tangan kiri, tidak basmalah dulu gitu ya. Nah, itu bisa menjadi dosa bagi dia. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, saya lihat antum sudah pada ngantuk nih ya. Saya masih seger. Cuma pengen tidur aja. Aktivitas saya dari pagi tadi ya. Pagi ba'da subuh lari, jam 9 sudah ada kajian, ba'da zuhur juga ada, ba'da asar juga ada di sini. Sekarang ba'da isya ya. Kebayang antum ngantuk. Jadi cukup untuk malam ini dari cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi besok jam 8. Jam 8 pagi insyaallah sampai zuhur 2 sesi lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.